Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuki bulan puasa dan hari yang berpuasa kita untuk kesekian kalinya. Tentu ini adalah sebuah kesempatan fursah, kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan kenikmatan, keluangan waktu kita untuk mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa jika kita kaji lebih dalam, maka pada esensinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik, dalam satu ayat Al-Qur'an dijelaskan secara eksplisit bagaimana model-model atau indikator takwa tersebut. Misalnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di sana secara eksplisit dijelaskan persoalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kaitannya dengan berpuasa di bulan Ramadan? Tentu ada kaitan khusus yang mesti kita cari benang merahnya. Apa yang membuat ketakwaan kita semakin meningkat di bulan puasa Ramadan ini? Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip salah satu dari ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setidaknya ada 4 indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh berbagai ulama-ulama, ditafsirkan oleh berbagai ulama dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama adalah al-khauf bil jalil. Al-khauf bil jalil itu maknanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Sebagai umat Islam, kita mesti selalu senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat. Oleh karena itu, ketika manusia atau umat Islam merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk melarang dirinya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketika kita proses berpuasa. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sedikit atau kecil kemungkinan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat selama bulan Ramadan ini. Lalu apa yang kedua? Yang kedua itu adalah al-amalu bitanzil. Makna dari al-amalu bitanzil adalah kita mengamalkan atau mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah selama bulan Ramadan ini sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah misalnya anjuran-anjuran di dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kemudian bersilaturahim, dan berbagai macam ritual-ritual lainnya. Oleh karena itu, al-amalu bitanzil adalah bagaimana proses kita mengamalkan bulan puasa Ramadan ini bukan hanya sebatas kita mengerjakan menahan lapar dan haus saja, namun kita berusaha untuk mengisi sendi-sendi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ritual-ritual yang menunjang untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Indikator yang ketiga, ar-ridha bil qalil, itu maknanya adalah dia rela, dia ridho dengan hal-hal atau perkara-perkara yang nominalnya sedikit atau nilainya sedikit. Dalam bulan Ramadan, kita dituntut untuk melatih itu, mensyukuri apa yang kita miliki tanpa kemudian mengejar apa yang tidak bisa kita miliki. Kita menjaga apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dari Allah, maka Allah akan tambahkan. Di bulan Ramadan, terlebih nanti menjelang Idul Fitri, sholat Idul Fitri, biasanya dalam budaya kita akan berbelanja dan lain sebagainya. Umat Islam yang berpuasa kemudian dia mengerti bagaimana rasa syukur, maka dia tidak akan berusaha untuk sentimen terhadap apa yang bisa dimiliki oleh orang lain, tapi dia berusaha untuk menjaga apa yang dia miliki, mencintai apa yang dia punya, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir rohil. Isti'dad liyaumir rohil itu bermakna persiapan atau bekal kita ketika nanti di akhirat kelak. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan begini, kalau orang cerdas ketika dia akan melaksanakan perjalanan yang jauh, maka dia akan membekali dirinya dengan bekal yang cukup. Begitupun sebaliknya, kalau orang tidak cerdas kemudian dia berkeinginan untuk perjalanan jauh, maka dia akan berangkat dengan ketidaksiapan. Manusia, umat Islam ke depan, kita di saat bulan Ramadan ini tentu akan menghadapi perjalanan panjang, perjalanan spiritual kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kita adalah kita sibuk untuk berpikir bagaimana caranya hidup yang baik, tapi kita kadang lupa bagaimana caranya mati dengan baik. Maka persiapan-persiapan kita harus cukup. Bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala harus cukup. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa dan takwa ibarat dua sisi mata uang yang sangat berkesinambungan. Orang berpuasa berarti dia melatih dirinya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kita ambil frasa paling terakhir yaitu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah prestasi. Karena prestasi maka harus diupayakan. Tidak boleh kita berpangku tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah tapi kita tidak bergerak secara aktif. Karena takwa itu bukan pasif tapi aktif, menggerakkan fisik kita, menggerakkan jasmani kita, rohani kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun dalam Quran surah Al-Baqarah itu adalah prestasi yang diinginkan, karena Ramadan selain adalah tempat berlatih, adalah tempat berlomba-lomba bagi umat Islam untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu momentum Ramadan bukan hanya sekedar momentum menjalankan ibadah, menggugurkan kewajiban, tapi mendidik mental kita, mendidik diri kita, rohani kita, jasmani kita, baik secara fisik maupun non fisik, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali bagi kita mencermati bagaimana agar takwa itu betul-betul indikatornya terkonfirmasi dalam diri kita. Karena demikian, kalau tidak terkonfirmasi, maka kita akan menjalankan puasa hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban saja. Selebihnya kita tidak akan mampu mengambil intisari, hikmah, pembelajaran untuk kita aplikasikan untuk bulan-bulan setelahnya, minggu-minggu setelahnya, hari-hari setelahnya, setelah bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beribadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.